Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Solihah dari D3 Manajemen Informatika 02 dengan NIM 200205666. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai rancangan formulasi dan implementasi strategi dalam bisnis. Toko yang menjadi acuan saya yaitu Toko Hilda dengan alamat usaha Duku Sudimoro RT 23 RW 11, Desa Keradenan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Dengan nama pemilik Ibu Nani Lastri. Di sini ada faktor internal yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Menyediakan produk yang beragam dengan bobot 0,10 berada di tingkat ketiga dengan total skor 0,30. Kemudian harga lebih terjangkau dengan bobot 0,12 berada di tingkat keempat dengan total skor 0,48. Lalu yang ketiga, dapat memesan barang apabila menginginkannya dengan bobot 0,10 berada di tingkat ketiga dengan total skor 0,30. Dan terakhir, dapat membeli barang dalam jumlah grosir maupun ecer dengan bobot 0,10 berada di tingkat keempat dengan total skor 0,40. Faktor internal yang kedua yaitu ada weakness atau kekurangan. Yang pertama, kurangnya promosi dengan bobot 0,14 berada di tingkat keempat dengan total skor 0,56. Kemudian, penataan barang yang kurang rapi dengan bobot 0,8 berada di tingkat kedua dengan total skor 0,18. Kemudian yang ketiga, hanya melayani pembayaran tunai dengan bobot 0,10 berada di tingkat ketiga dengan total skor 0,30. Kemudian ada sistem toko yang tidak terorganisir dengan bobot 0,12 berada di tingkat ketiga dengan total skor 0,36. Kemudian ada faktor eksternal di sini yaitu opportunity. Yang pertama, menjual kebutuhan pokok yang pasti dibutuhkan masyarakat dengan bobot 0,14 berada di tingkat keempat dengan total skor 0,56. Kemudian kepercayaan pelanggan terhadap barang yang dijual dengan bobot 0,12 berada di tingkat ketiga dengan total skor 0,36. Kemudian yang terakhir, lokasi toko yang berada di tengah pemukiman warga dengan bobot 0,12 berada di tingkat keempat dengan total skor 0,48. Faktor eksternal yang kedua yaitu trades. Yang pertama, banyak pesaing toko kelontong di sekitar lingkungan bisnis dengan bobot 0,12, peringkat ketiga total skor 0,36. Jarak antar kompetitor yang terlalu dekat dengan bobot 0,12, peringkat keempat dengan total skor 0,48. Kemudian ada permainan harga dari pesaing dengan bobot 0,12 berada di tingkat keempat dengan total skor 0,48. Yang terakhir, beberapa penyetor barang yang tidak tepat waktu menyetorkan barangnya dengan bobot 0,10 berada di tingkat kedua, total skor 0,20. Analisis SWOT, strength. 1. Menyediakan produk yang beragam. 2. Harga lebih terjangkau. 3. Dapat memesan barang apabila menginginkannya. 4. Dapat membeli barang dalam jumlah grosir maupun satuan. Kemudian ada weakness. Yang pertama, kurangnya promosi. 2. Hanya melayani pembayaran tunai. 3. Penataan barang yang kurang rapi. Yang keempat, sistem toko yang tidak terorganisir. Kemudian ada opportunity. Yang pertama, menjual kebutuhan pokok yang pasti dibutuhkan masyarakat. Kedua, kepercayaan pelanggan terhadap barang yang dijual. Kemudian yang terakhir, lokasi toko yang berada di tengah permukiman warga. Analisis SWOT yang keempat yaitu trades. Yang pertama, banyak pesaing toko kelontong di sekitar lingkungan bisnis. Kemudian ada jarak antar kompetitor yang terlalu dekat. Yang ketiga, permainan harga dari pesaing. Dan terakhir, beberapa menyetor barang yang tidak tepat waktu menyetorkan barangnya. Kemudian ada matrix SWOT di sini. Ada EVAS yaitu strength dan weakness. Kemudian ada EVAS-nya, ada threats dan opportunity. Untuk ST-nya, yang pertama menjaga harga barang tetap terjangkau. Yang kedua menambah keberagaman produk Yang ketiga menjaga dan atau menambahi pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat menambah jumlah penyetor barang.
Kemudian untuk SO-nya atau strong opportunity-nya, yang pertama mempertahankan kepercayaan pelanggan, yang kedua menambah stok produk, terutama produk kebutuhan pokok. Kemudian untuk WT-nya, yang pertama memperbaiki penataan barang, yang kedua memperbaiki sistem toko agar terorganisir, yang terakhir menambah promosi dan sistem pelayanan toko melalui online. Kemudian untuk WO-nya, yang pertama mempertahankan kualitas produk, kemudian yang kedua menganalisis akan kebutuhan warga sekitar guna menambah daya tarik. Kemudian ada kuadran SWOT di sini dengan penjelasan dari hasil perhitungan IVAS, Toko Hilda memiliki kekuatan sebesar 1,48 dan kelemahan sebesar 1,40. Selisih dari IVAS sendiri yaitu 0,08. Dari perhitungan EVAS Toko Hilda memiliki peluang sebesar 1,40 dan ancaman sebesar 1,52. Selisih dari EVAS-nya yaitu minus 0,12. Setelah dianalisis, Toko Hilda berada pada kuadran 2. Dari hasil perhitungan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Toko Hilda berada pada posisi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah diversifikasi strategi, artinya usaha toko dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda kelanjutan toko akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya, Toko Hilda sebaiknya segera memperbanyak ragam strategi taktisnya. Strategi yang dapat diimplementasikan dari kekurangan dan kelemahan serta ancaman yang ada, strategi yang dapat dibuat dan diimplementasikan untuk kelancaran bisnis toko kelontong adalah dengan diadakannya promosi untuk menarik konsumen. Dibutuhkan pula perjanjian dengan penyetor barang dan atau mencari kerjasama penyetor barang baru. Sistem yang terkomputerisasi dan terorganisir akan mempermudah dalam pengelolaan toko. Di sini ada dokumentasinya dari kunjungan ke Toko Hilda. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.